Halo Papi Mami, berikut ini adalah panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk mengikuti ibadah online di rumah? Yang pertama, Papi Mami harus menyediakan televisi yang terhubung dengan internet. Kalau tidak ada, Papi Mami bisa menggunakan handphone. Yang kedua, Papi Mami mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti ibadah online. Mengajarkan bahwa Tuhan Maha Hadir meskipun adik-adik beribadah di dalam rumah. Yang ketiga, Papi Mami harus mengajarkan kepada adik-adik apa saja yang disuruh oleh kakak-kakak pembina lewat video ibadah online. Contohnya, bangkit berdiri, bertepuk tangan, melompat, menyanyi, ataupun dalam game. Yang keempat, adik-adik melihat figur Papi Mami loh. Jadi Papi Mami harus bersikap baik dan benar saat beribadah. Layaknya Papi Mami beribadah di gereja. Demikian panduan ibadah online Gereja Anak Holy Kid. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik bagaimana kabarnya di rumah? Tentunya dahsyat dan luar biasa ya. Kak Jojo gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, Kak Jojo luar biasa. Kak Yunus juga luar biasa dong, sukacita. Oh iya Kak Jojo. Kak Jojo 1 minggu ini di rumah kegiatannya apa aja sih? Wah, banyak. Bersih-bersih, kerjain tugas kuliah. Wah, oh iya Kak Jojo ngerjain tugas kuliah. Adik-adik juga kan ngerjain tugas sekolah dari guru di sekolah. Pastinya dibantuin sama Papi Mami dong. Kalau Kak Yunus juga sama Kak Jojo. Tapi kita juga tidak lupa, kita harus tetap membaca Alkitab dan berdoa untuk bangsa Indonesia dan kota Tasikmalaya. Adik-adik hari ini siap beribadah buat Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangannya dua-duanya. Wah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyerahkan ibadah hari ini, kita mau nyanyikan pujian Bapakku datang padamu. Yuk semuanya kita mau gunakan sikap yang baik kepada Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semuanya ya adik-adik kita mau pujikan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Semua katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari ini. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk semuanya kita mau angkat tangan kanan kita mau katakan pujian ini bersama-sama. Semuanya kita mau angkat tangan kanan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Oh, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik sendiri katakan pagi hari, siang hari,
sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Semuanya kita mau pejamkan mata kita bersama, kita mau belajar menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat dalam hidupku. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus penolongku. Mari bersama-sama kita mau belajar menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu. Terima kasih buat papi, terima kasih buat mami, terima kasih buat koko, cici, dede yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah saya. Kami mau mengucap syukur Tuhan, jikalau mana hari ini saya masih bisa beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kak Yunus percaya, Kak Jojo juga percaya bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kalian di rumah ketika kalian beribadah hari ini. Mari panggil namanya. Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidupku. Yuk bersama-sama kita mau naikkan pujian kita sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan, tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kak Yunus berdoa, kami mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami mau memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Yunus ajak kita semua bangkit berdiri. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kak Jojo kita mau peregangan dulu badan. Supaya kan masih pagi nih, atau udah siang, atau sudah sore, atau udah malam mau rasanya pengen ngantuk. Nah kita mau gerakan badan kita. Yuk semuanya bangkit berdiri sudah. Sekarang kita mau jalan di tempat ya. Ikuti aba-aba Kak Yunus. Semuanya jalan di tempat, jalan. Tuh 2, 3. Kak Jojo yang agak pelan dulu ya Kak Jojo ya. Siap, sekarang kecepatannya ditambah. Ya, lari di tempat. Wah, kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, oh indah. Ya adik-adik semuanya kita mau bertepuk tangan. Kita pakai gerakan ya. Siap-siap, Kak Jojo. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Siap-siap lebih
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Sekarang agak lambat ya, semuanya siap-siap, lebih lambat. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh sekarang paling lambat Kak Jojo, siap-siap Kak Jojo. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari Sekarang yang paling cepat. Oh Yesusku, semuanya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, satu kali lagi ya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, yeay. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, bener Kak Jojo ya? Bunga di taman aja Tuhan pelihara, masa kehidupan kita enggak Tuhan pelihara sih? Oke, Kak Yunus mau punya permainan sangat gampang. Adik-adik sudah berdiri, sekarang cari pasangan. Kalau adik-adik cuma ibadah sendiri, ajak papi atau mami ya. Permainannya sangat gampang. Saya mau panggil teman Kak Yunus juga Kak Citra. Sini dong Kak Citra, bantuin Kak Yunus sama Kak Jojo. Wah, nanti Kak Yunus yang jadi instruksinya. Sini Kak Citra. Wah, sini. Kak Jojo sebelah sini. Nah, permainannya sangat gampang. Nanti Kak Yunus akan membacakan soal cerita. Ya, kayak cerita gitulah. Pokoknya, mic-nya sini. Nanti kalau ada clue-nya, hujan rintik-rintik, itu seperti ini. Kasih contoh dulu ya, hadap ke sana Kak Jojo. Kalau ada kata hujan rintik-rintik itu gini, hujan rintik-rintik. Oke. Kak Citra di situ dong. Nah, hujan rintik-rintik. Kak Jojo tangannya gini. Nah, itu hujan. Nanti gantian, hujan rintik-rintik. Terus kalau ada kata angin sepoi-sepoi, diusap-usap gini. Angin sepoi-sepoi. Oke. Kalau hujannya semakin deras, berarti pukulannya harus semakin kencang. Hujan deras. Kalau ada kata petir, semuanya bilang gini, petir. Wih, Kak Jojo enggak geli ya. Petir pokoknya ini ditusuk ya, pinggir ya. Oh, oke. Sekarang gantian. Kak Jojo hadap ke sana, Kak Citra hadap ke sini. Kak Jojo hadap ke sana. Nah, oke. Kak Yunus pindah ke sini. Hop. Nah, siap. Soal cerita. Siap ya. Pada suatu hari datanglah seekor kelinci dari hutan. Karena hutannya sedang terjadi hujan rintik-rintik. Kelincinya pergi ke taman adik-adik. Tapi di taman juga hujannya rintik-rintik juga. Wah, kemudian kelinci mencari tempat untuk berteduh dan akhirnya menemukan di bawah pohon yang sangat besar. Waktu berteduh, ada angin sepoi-sepoi. Ayo angin sepoi-sepoi, gimana Kak Citra? Gini diusap. Wah, angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi. Dan hujan rintik-rintik. Hujannya deras. Dan terjadi petir. Seperti itu ya permainannya ya. Oke, thank you Kak Citra. Terus dulu dong. Oke. Adik-adik sudah tahu kan
permainannya gampang banget. Itu supaya kita nggak ngantuk waktu beribadah. Benar nggak Kak Jojo? Benar banget. Kak Jojo kalau ibadah ngantuk nggak? Kadang-kadang. Oh kadang-kadang. Adik-adik jangan ikut Kak Jojo ya. Nah yuk kita mau siapkan hati kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap baik. Yuk kita mau pujikan pujian ini. Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia Yesus baik, Dia baik buat saya. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. 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 Is so good to me. Is so good to me. Is so good. Katakan to you. To you. Mari adik-adik kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa beribadah walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir Tuhan dalam setiap ibadah kami, dalam setiap ujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat dan luar biasa ya. Nah adik-adik, pada hari ini kakak mau nanya nih, kira-kira adik-adik kalau misal berhadapan dengan manusia raksasa yang besar, kira-kira berani enggak? Tentu enggak kan? Nah, di dalam Alkitab ada kisah anak muda yang berani melawan manusia besar, berani melawan manusia raksasa. Pasti adik-adik udah tahu kan siapa? Ya, betul, Daud. Daud melawan Goliat. Nah adik-adik, pasti adik-adik udah tahu kisahnya kan? Nah, kisahnya ini bercerita tentang seorang anak muda yang masih muda berani melawan seorang tentara perang yang tinggi besar. Nah singkat cerita kakak ceritain ya, cerita ini ada di 1 Samuel 17 ayat ke-12 sampai ke-58. Ini agak panjang ayatnya, adik-adik bisa baca di rumah atau enggak minta papi maminya untuk bacain, oke? Sip-sip. Nah, jadi Daud ini seorang anak muda yang datang disuruh bapaknya, Bapak Isai, untuk pergi ke medan perang, untuk mengunjungi kakak-kakaknya, untuk memberikan perbekalan makanan. Nah suatu pagi berangkatlah Daud
ke medan perang. Yang disuruh ayahnya tadi, dia bawa makanan, dia bawa semua yang disuruh bapaknya bawa. Dia pergi ke medan perang itu, kemudian dia letakkan makanannya, kemudian dia cari kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya itu sudah mulai ikut berperang karena udah besar. Sedangkan Daud masih kecil, masih masih remaja lah ya. Nah kemudian Daud mencari kakaknya di mana. Terus waktu selama Daud mencari kakaknya, datanglah Goliat itu ke barisan yang paling depan. Kemudian mengejek bangsa Israel. Nah kemudian Daud nanya-nanya nih sama orang-orang yang ada di sekitar Daud. Dia nanya, bagaimana kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat? Apa yang akan didapatkan sama orang yang bisa mengalahkan Goliat? Nah kemudian orang-orang ini yang ada di sekitar Daud menjawab bahwa kalau ada orang yang bisa mengalahkan orang itu, si Goliat itu akan mendapatkan anaknya Raja Saul, putrinya, untuk bisa menjadi istrinya. Nah karena Daud merasa kesal karena ejekan Goliat, karena Goliat mengejek bangsa kepunyaan Allah, Daud jadi kesal. Nah jadi Daud waktu nanya-nanya terus sama orang-orang di sekitar situ. Akhirnya kakaknya mendengar, kakaknya yang paling tua mendengar nih. Dia dengar si Daud ada di sini nih. Kok dia berani ke sini? Kemudian kakaknya datengin Daud dan dimarahin Daud. Kamu ngapain ke sini? Kamu balik ke sana, balik, gembalain domba tuh, domba ayah kita tuh. Ngapain kamu ke sini? Kamu anak kecil. Ini daerah berbahaya. Pulang. Kemudian Daud jawab, emangnya aku salah apa kakak? Aku kan gak ngapa-ngapain. Aku mah cuman ngobrol aja di sini. Daud bilang gitu. Nah kemudian karena Daud tadi nanya-nanya terus, akhirnya Daud dibawalah ke hadapan Raja Saul. Nah terus Daud berhadapan sama Raja Saul. Kemudian Daud bilang, Tuan Raja, Rajaku, janganlah karena Goliat, karena orang Filistin itu kita jadi tawar hati, kita jadi patah semangat, kita jadi galau. Jangan kita jadi takut gara-gara raksasa itu. Aku akan menghadapi Goliat itu. Daud bilang begitu. Kemudian Raja Saul nih bilang gini, kamu kan masih muda, gak mungkin kamu bisa mengalahkan Goliat. Sedangkan Goliat dari masa mudanya, dari masa kecilnya, dia udah berlatih untuk berperang. Wah, mungkin kalau kakak ada di posisi Daud jadi ngedown. Jadi ya udah deh, mending tinggalin aja deh. Tapi apa? Daud enggak. Daud berani. Daud tetap bilang ke Raja Saul, Rajaku, saya biasanya ini menggembalakan domba-domba ayahku. Setiap ada singa atau beruang yang berusaha untuk menerkam domba-dombaku, aku akan menghajarnya. Aku akan mengejar singa itu, aku akan mengejar domba itu, dan aku akan membunuh dia. Daud bilang seperti itu adik-adik. Daud sangat pemberani. Nah kemudian setelah mendengar hal seperti itu, Raja Saul langsung, ini anak keras kepala banget sih. Ya udah deh, yaudah pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nah tapi nggak cuma itu, Raja Saul juga memberikan perbekalan buat Daud untuk berperang. Raja Saul memberikan apa? Baju perang sama helmnya nih, pelindung supaya waktu Daud melawan Goliat nggak kenapa-napa harapannya. Akhirnya Daud memakai baju zirah itu, memakai baju perangnya sama helmnya. Kemudian dia coba berjalan. Aduh, rajaku, ini sangat berat. Aku kesusahan jalan nih. Gimana aku bisa mau melawan Goliat kalau jalannya begini? Aduh, aku lebih baik lepaskan aja. Jadi dilepasin sama Daud, bajunya dilepasin, helmnya dilepasin, biar bebas bergerak. Kemudian ya udah deh dilepasin. Akhirnya Daud ambil tongkat, dia mengambil tongkat, kemudian dia mengambil 5 batu licin yang ada di sungai. Senjata Daud hanya tongkat dan batu licin dari sungai. Dan juga dia pakai ketapel atau umban. Umban itu yang begini adik-adik,
cara pakainya diputer-puter terus dilemparin. Nah, pakai itu ya. Sedangkan Goliat menggunakan pedang, perisai, tombak, dan lain-lain. Banyak deh kalau Goliat. Kemudian majulah Goliat ke hadapan bangsa Israel yang paling depan. Daud juga berhadapan di depan sama Goliat. Kemudian Goliat terheran-heran. Loh. Kenapa yang lawan aku ini anak kecil? Kenapa yang lawan aku ini anak muda? Ngejek banget nih. Kamu pikir aku ini anjing, kamu bawa tongkat buat ngelawan aku. Kata Goliat seperti itu. Kemudian kata Daud, engkau datang dengan membawa pedang. Engkau datang dengan membawa apa lagi? Perisai, bawa tombak dan lain-lain. Terus Daud bilang lagi, tapi aku ini datang dengan nama Tuhan, nama Allah semesta alam. Ya ampun, salah tuh. Tapi aku ini datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan pada hari ini aku akan menyerahkan daging-dagingmu kepada burung-burung yang ada di udara. Dan pada hari ini, ulangin. Kemudian Goliat ngejek lagi nih, ngejek Daud. Dibilangnya apa? Dan pada hari ini aku akan menyerahkan daging-dagingmu untuk burung-burung yang ada di udara. Untuk binatang-binatang yang ada di padang. Wah, Goliat. Si Daud marah nih. Daud marah, kesel dia. Terus Daud jawab omongan Goliat. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan dagingmu untuk burung-burung yang ada di udara dan juga hewan-hewan yang ada di padang. Hewan buas, hewan liar, segala macam. Jadi Daud itu bangga dengan Allahnya, Daud bangga dengan Tuhan. Nah, kemudian akhirnya mereka berperang. Ketika mereka sudah berhadapan, Daud lempar umbannya itu, lemparnya headshot, kena kepalanya Goliat. Goliat langsung jatuh, mati. Kemudian Daud menghampiri mayatnya Goliat, kemudian dia ambilnya pedang pada Goliat, diambil kemudian dipenggalah kepalanya Goliat. Akhirnya Daud menang. Yeay. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini adik-adik adalah satu, kita nggak boleh fokus sama masalah kita. Daud tidak terfokus dengan Goliat. Daud tidak terfokus dengan ukurannya Goliat. Tidak terfokus dengan omongannya Goliat. Dia nggak peduli sama omongannya Goliat. Nah, tapi dia fokus dengan apa? Dia fokus dengan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih besar daripada Goliat. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Amin? Amin. Nah, jadi adik-adik juga gitu ya. Mungkin saat ini kita mengalami wabah virus corona atau adik-adik mengalami ujian-ujian, adik-adik merasa takut, adik-adik merasa, wah kok susah sih, kok nggak bisa keluar rumah sih. Nah, adik-adik harus selalu fokus sama Tuhan, nggak boleh fokus sama corona, nggak boleh fokus sama ujian-ujiannya. Adik-adik harus fokus sama Tuhan, karena kalau adik-adik fokus sama virus corona, nanti adik-adik hidup dalam ketakutan. Kalau adik-adik fokus sama Tuhan, adik-adik tidak akan fokus dengan adik-adik tidak akan ketakutan. Nah, kalau adik-adik merasa ujian ini sangat berat, adik-adik juga berdoa sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Tuhan, berikan aku hikmat dan daya ingat yang bagus biar aku bisa mengerjakan ujian-ujian di sekolah. Nah, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah Daud mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka itu Tuhan mau membantu Daud. Kenapa? Karena di Mazmur dikatakan Daud selama 7 kali dalam sehari memuji Tuhan. Daud tidak pernah lupa dalam memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga harus selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Selalu berdoa, selalu memuji Tuhan, baca firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya. Yang ketiga adalah kita harus selalu bisa berusaha melakukan yang terbaik. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Nah, Daud ini sudah melakukan semuanya yang terbaik. Dia menjaga domba-domba ayahnya. Dia bertanggung jawab akan domba-domba ayahnya. Walaupun domba-dombanya gak banyak. Walaupun domba-dombanya gak banyak. Tapi Daud bertanggung jawab.
dia melakukan yang terbaik. Dia kejar singanya, dia kejar beruangnya, dia bunuh singa dan beruangnya. Nah, adik-adik juga seperti itu. Kita harus selalu berusaha upgrade diri kita terus. Mungkin kita sekarang lagi belajar musik atau belajar nari atau belajar apapun yang lain. Kita harus selalu berusaha belajar terus dan belajar agar kita bisa. Dan juga jangan lupa berdoa, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Tuhan akan membuat kita jadi bisa. Jangan pernah adik-adik berpikir kalau Tuhan aku pengen bisa main musik tapi aku gak pernah belajar musik. Mana bisa. Kalau adik-adik pengen bisa belajar musik berarti adik-adik juga harus bisa belajar musik, kemudian Tuhan akan memberikan kebisaan itu. Nah, udah paham ya adik-adik ya? Ya, jadi mungkin sekian yang kakak bisa bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami masing-masing dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini dari virus corona. Kiranya Engkau segera lalukan Tuhan virus corona ini dari bangsa kami Indonesia ini agar kami bisa beraktivitas dengan normal dan kami bisa berjumpa lagi bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga untuk orang tua kami, untuk pekerjaannya, kiranya Engkau selalu menyertai keluarga kami dengan kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Bye-bye. Kita sudah belajar firman Tuhan, hari ini kita belajar tentang siapa Kak Jojo? Daud dan Goliat. Daud dan Goliat. Kalau Goliat itu yang kecil ya Kak Jojo ya? Enggak, yang besar. Oh, Goliat tuh yang besar. Kalau Daud tuh yang Kecil. Oh, yang kecil. Yang pakai itu ya, pakai apa itu namanya? Ketapel. Oh, pakai ketapel. Wah, hari ini kita diberkati firman Tuhan luar biasa ya Kak Jojo ya. Iya. Adik-adik tidak hanya mendengarkan, Kak Yunus juga, Kak Jojo juga, tapi kita harus mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini Kak Yunus dan Kak Jojo akan memberikan pengumuman kepada adik-adik, tolong diperhatikan. Nah, terima kasih kepada Papi Mami dan adik-adik semua yang sudah mengumpulkan video Dance Family, salam bagi sahabat. Wah, videonya keren-keren ya Kak Jojo Iya, ya. keren banget. Wah, videonya sangat keren-keren banget. Nah, pengumumannya nanti sore jam 6 sore Kak Jojo akan diumumkan ada satu pemenang yang akan mendapatkan bingkisan dari Gereja Anak Holy Kids. Wah, siapa tuh ya Kira-kira pemenangnya? siapa ya? Siapa ya? Kayaknya Kak Yunus deh. Enggak mungkin. Kayak Kak Jojo. Oh, Kak Jojo. Mungkin enggak ya? Nah, Nggak wah mungkin. pasti adik-adik semuanya pada deg-degan nih, pada nunggu jam 6 sore nanti yang menang siapa ya. Pokoknya nanti akan diupdate lewat Facebook Gereja Anak, bahkan lewat story WA kakak-kakak pembina. Oke, untuk pengumuman yang kedua, adik-adik tetap jaga kesehatan, jaga daya tahan tubuh kita. Kalau jaga kesehatan salah satunya dengan cara apa Kak Jojo? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, Tidur bergizi ya, cukup. tidur yang cukup. Rajin mandi, cuci tangan. Rajin mandi, cuci tangan, pakai air yang mengalir ya Kak Jojo ya. Iya, Minum pasti. vitamin juga. Terus tiap pagi berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jangan lupa ya adik-adik ya. Tidak bosan-bosannya kakak-kakak ingatkan adik-adik. Terus yang ketiga, Papi Mami ajak adik-adik untuk tetap terus berdoa buat keadaan Kota Tasikmalaya dan bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden, buat Bapak Wali Kota semua supaya masalah hari-hari ini cepat terselesaikan dan kita bisa berkumpul bersama lagi beribadah di gereja. Siapa yang sudah rindu berkumpul dengan teman-teman semua angkat tangannya. Wah, semuanya sudah rindu semuanya. Wah, enggak apa-apa adik-adik, kita tetap beribadah meskipun kita lewat online ya Kak Jojo ya. Oke, itu pengumuman dari Kak Yunus dan Kak Jojo. Dan sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.